Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roina Venesia Boru Batubara, NPM A1L019052, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 5B di Universitas Bengkulu, mata kuliah Pengembangan Diri. Jadi di sini saya akan memberikan layanan informasi dengan berjudul meningkatkan sikap toleransi terhadap umat beragama. Jadi langsung saja kita ke slide selanjutnya. Apa itu toleransi dalam beragama? Yang pertama itu pengertian toleransi dalam beragama. Toleransi dalam beragama ini memiliki pengertian, yaitu suatu tindakan saling menghargai antar umat beragama. Tidak peduli apapun agama yang dianut, antar masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. Nah, yang selanjutnya ini toleransi beragama merupakan sikap menyadari bahwa adanya perbedaan adalah suatu realitas sosial dalam masyarakat yang menjadikan sebagai mozaik yang dapat menjadikan hidup ini beragam, akan tetapi tetap dalam kesatuan yang sama. Jadi, toleransi dalam beragama ini yaitu suatu sikap atau suatu tindakan yang saling menghargai antara agama satu dengan agama lain, antara umat agama yang satu dengan umat agama yang lain, agar menjadikan hidup kita ini tetap beragam, akan tetapi tetap dalam satu kesatuan yang sama. Selanjutnya itu apa tujuan dan manfaat toleransi dalam beragama? Tujuan dan manfaat toleransi dalam beragama, yang pertama itu menjaga harmonis. Menjaga keharmonisan masyarakat. Sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi ini, membuat kenyamanan dan ketentraman di dalam masyarakat akan tetap terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan agama atau perbedaan tertentu lainnya. Yang kedua itu mencegah perpecahan. Jadi sikap toleransi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosial yang dilakukannya. Lalu selanjutnya itu menyatukan perbedaan. Jadi toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan suatu perbedaan karena perbedaan itu berpotensi untuk menyebabkan suatu konflik terjadi. Lalu meningkatkan perdamaian. Setiap warga negara itu wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di dalam masyarakat. Sikap toleransi ini banyak manfaat bagi masyarakat atau individu yang menerapkannya. Tanpa disadari atau tidak disadari dapat memberikan dampak positif atas penerapannya yang berulang dan bermanfaat tersebut. Terus dapat memberikan pengajaran kepada penganutnya. Agama ini bertujuan memberikan pengajaran kepada para penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri atau untuk masyarakat sekitar. Sebagai pembuka jalan untuk bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa ketika kita mati nanti. Nah, jadi agama ini juga menjadi sebuah pembuka jalan untuk bertemu dengan Sang Pencipta manusia, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ketika manusia mati,
kelak maka kita akan meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama. Meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama. Kehidupan antar umat beragama pun akan hidup dengan tentram dan damai jika kita itu saling menghormati, saling bertoleransi. Maka dari itu sangatlah penting untuk menerapkan sikap toleransi sejak dini, sehingga ketika kita beranjak dewasa akan terbiasa dengan sikap toleransi dengan umat beragama lainnya. Bagaimana cara meningkatkan sikap toleransi dalam beragama? Cara pertama untuk meningkatkan sikap toleransi dalam beragama yaitu membangun rasa nasionalisme. Yang kedua itu menanamkan rasa persaudaraan. Yang ketiga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Yang keempat mengurangi sifat egois. Kelima mempermudah proses musyawarah. Yang keenam, saling menghormati dan menghargai. Jadi kita sebagai umat yang beragama, maka yang dapat kita lakukan dalam menghormati dan menghargai keyakinan serta kepercayaan seseorang individu yang lain yang berbeda dengan kita itu dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan, bukan pada keyakinan. Jadi dengan kita membangun rasa nasionalisme, menanamkan rasa persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, mengurangi sifat egois, mempermudah musyawarah, saling menghormati dan menghargai. Nah, itu merupakan beberapa cara untuk meningkatkan sikap toleransi dalam beragama. Dengan kita melakukan itu, maka kita akan menjadi hidup dengan damai, rukun, tentram, tanpa ada diskriminasi seorang dengan yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap toleransi dalam beragama? Ciri seseorang yang memiliki sikap toleransi dalam beragama itu, yang pertama itu menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memandang perbedaan agama pada saat memberikan pertolongan maupun dalam bersosialisasi. Jadi misalnya ada si A, agamanya ini sama saya beda, jadi saya nggak maulah bantu. Nah, itu tidak boleh. Itu merupakan bukan ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap toleransi dalam beragama. Jadi kita itu tidak boleh memandang suatu perbedaan untuk membantu seseorang itu tidak boleh. Siapapun itu, selagi kita bisa membantunya, maka kita harus saling membantu agar kita dapat menumbuhkan rasa sosialisasi kita menjadi lebih berkembang. Tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan si A harus ikut aku, harus seagama dengan aku, harus ngikut agamaku. Itu tidak boleh, karena setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban untuk memilih. Lalu, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Jadi kita sebagai umat yang beragama ini, kita tidak boleh mencela atau menghina agama lain, baik alasannya karena si A ini, si A itu. Nah, itu tidak boleh. Kita tidak boleh menghina agama dengan alasan apapun, sekecil apapun, sebesar apapun
alasan itu kita tidak boleh mencela atau menghina agamanya. Lalu tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama kepercayaan masing-masing. Jadi kita tidak boleh mengganggu, misalnya ada teman kita yang berbeda agama dengan kita tidak boleh mengganggunya pada saat dia beribadah. Itu tidak boleh, karena kalau kita pun beribadah terus kita diganggu sama teman kita atau sama orang lain, kita pun juga kesal, kita pun juga merasa marah. Jadi kita tidak boleh untuk mengganggu atau menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Tuhannya. Selanjutnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi semboyan kita itu, semboyan bangsa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, yang bertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetap satu. Kata Bhinneka itu berarti beragam-ragam dan terdiri dari kata Bhina dan Ika yang digabungkan. Kata tunggal berarti satu. Kata Ika berarti itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu kalau diartikan, kalau diterjemahkan itu berarti beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat yang beragama, kita harus tetap menjunjung tinggi rasa toleransi kita, karena semboyan kita sebagai bangsa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan kita pada materi hari ini yaitu agama merupakan suatu cara manusia untuk melakukan ibadah atau mengatur peribadahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara mengatur hubungan manusia dengan manusia lain serta hubungan manusia dengan lingkungannya yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Manusia itu memiliki agama karena mempunyai tujuan untuk menjadi tatanan kehidupan aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Serta agama ini sebagai bekal dalam kehidupan di tahap selanjutnya di alam selanjutnya. Itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga saja materi atau informasi yang kita bahas, yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita semua bisa saling meningkatkan rasa toleransi kita dengan tidak menjatuhkan atau menjelek-jelekkan atau mendiskriminasikan agama-agama tertentu. Semoga saja materi yang saya berikan ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.